Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jai. Selamat pagi, Terima Pak kasih sudah Tatang. hadir ini. Ya, terima kasih Pak sudah diundang nih Pak. Lama ya, kita udah nggak Ya, ada setahun barangkali ya. iya benar Pak. Baik, teman-teman, hadir di antara kita pada pagi hari ini Pak Jasak Yus Afriansah SEMM, atau panggilannya adalah Pak Jai gitu. Jadi saya mengenal beliau ini kira-kira setahun yang lalu waktu di Presiden University. Betul Beliau Pak. ini tokoh yang luar biasa karena apa, semangat belajarnya luar biasa tinggi dan pengalamannya segudang. Amin. Melebihi pengalaman saya sendiri. Amin, amin Pak. Jadi Pak J ini selain sebagai coach, trainer gitu, konsultan, macam-macam lah. Pengalamannya banyak sekali. Dan kenapa saya mengundang Pak J ini, ada topik yang sangat menarik yang saya kira nanti kita akan diskusikan, yaitu mengenai tren quiet quitting gitu ya. Jadi Betul ini Pak. ya kan trennya mulai sekitar 6 bulan atau sampai 1 tahun yang lalu ya, mulai bermunculan, diawali fenomena di Cina, kemudian menyebar ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Ya, Nah, saya ingin mengangkat topik ini, Pak Jai. Jadi, ya eh, Pak. eh, yang saya tahu sedikit itu memang banyak perspektif yang berkembang mengenai Ya, ini. Ada yang plus, ada yang segala macam lah ya. Dan tentu tergantung konteksnya. Saya ingin pandangan atau perspektif dari Pak Jai, ya. dari pengalamannya selama ini tentang ini. Diawali mengenai sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan quiet quitting ini, Pak Jai? Terima kasih Pak Tatang atas kesempatan diberikan kepada saya hadir di ruang diskusi kita yang sangat menarik ini Pak. Harapannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemirsa ya Pak ya. Ya, Baik akademisi maupun praktisi. Jadi kembali ke quiet quitting tadi yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama betul banget Pak Tatang, ini sudah menjadi gejala global, artinya di seluruh dunia. Riset yang saya lakukan awalnya betul dari Tiongkok, dan ternyata sudah ke negara-negara Barat Pak, khususnya di US ya, di Amerika Serikat itu tingkat turnover sangat tinggi disebabkan oleh satu hal yang kalau disimpulkan itu adalah quiet quitting. Kemudian ke negara-negara Asia maju seperti Korea, Jepang, bahkan di Singapura. Dan anehnya sudah merepet ke negara berkembang seperti Indonesia. Dan khusus di Indonesia, kami konfirmasi Pak, kalau saya ketemu dengan klien ya, ngobrol-ngobrol santai gitu, apa yang saya sampaikan ini diaminkan ya Pak, diamini. Artinya benar ya, kejadian banget tuh Pak J. Walaupun sebenarnya Pak Tatang, kejadian ini tuh kalau saya cek ke belakang ya, pengalaman praktis kami, itu sudah terjadi 5-6 tahun lalu Pak di Indonesia, ketika ada salah satu klien kami ya, peserta pelatihan itu seorang branch manager, kepala cabang, dealer mobil otomotif merek terkenal di Indonesia, Pak Tata. hmm. Saya nggak sebut nama mereknya ya, Pak. Ya, ah, Ya, intinya orang itu datang aja ke dealer ngantri gitu ya. Jadi ibaratnya salesman-nya nggak perlu jualan, orang yang datang. Yang terjadi saat itu Pak adalah kepala cabang ini 1 bulan dia nggak jualan Pak. hmm. Tanya, kenapa? Ya Pak, 1 bulan ini kerjaan saya menginterview orang. Gitu. Terus loh, kenapa? Anak buah saya, ya supervisor sampai salesman itu resign atau keluar secara bersama-sama Pak kata. Itu Hmm. gerbong. Iya, kalau bahasa sekarang disebut sebagai berjamaah gitu loh Pak, bareng-bareng. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, Betul. setelah kita gali, saya identifikasi, saya analisis, sebenarnya inilah gejala awal quiet quitting. Ya, ini adalah di mana karyawan tidak mau memberikan effort ya Pak ya, kinerja di atas rata-rata atau di atas kemampuan yang dia miliki. Dia hanya ingin memberikan sesuai dengan kontrak saja gitu loh Pak Tata. Oke, Sesuai oke. dengan perjanjian aja udah. Kalau misalnya contoh yang baru-baru terakhir Pak Tatang, ya, makanya saya terima kasih diundang banget nih Pak Tatang. Klien kita ya perusahaan consumer dari Prancis mengadakan ini Pak program internship magang ya. Pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswi pilihan dari sivitas akademi terkemuka di Indonesia. Kan gitu ya.
Hmm. Sistem evaluasinya itu sangat mencengangkan. Ketika kita interview internship ini, para magang ini, Pak, mereka menunjukkan gejala quiet quitting. Contohnya apa? Begini, Pak Tatang. Mereka mengeluhkan kenapa sih mereka ini para atasan mereka gitu ya, Pak ya. Kok ngajak meetingnya itu mepet jam 5 sore Hmm. gitu. Itu kan nggak bener ya, Pak J, kata mereka. Saya tanya, kenapa, Mbak? Ya kan jam 5 sore kan kita waktunya pulang. Gitu. Ngapain meeting? Gitu. Ya kan? Ya, Terus ya. saya tanya, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya bilang ke mbaknya gitu, sorry ya mbak, ini sudah jam 5 sore, ya kita nggak bisa, ini kan melampaui personal space saya tadi gitu ya. Karena kontraknya kan jam 5 ya. Jadi saya minta besok aja meetingnya, rapatnya gitu. Kalau kita tanya ke si karyawan ini, ya dia nggak mau Pak melampaui itu. Kemudian kita tanya ke atasannya, atasannya komplain kan. Kok kayak gitu ya anak-anak sekarang gitu. Kalau zaman dulu saya ya gimana namanya atasan ngajak rapat, meeting, ya nggak apa-apa kita ikuti walaupun menjelang jam 5 sore misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga mereka yang mengatakan keluhan mereka adalah kenapa para atasan ini senior ini melampaui personal boundaries mereka gitu loh, Pak. Oke, jadi salah satu bentuk dari quiet quitting ini mereka hanya mau bekerja sesuai dengan apa yang mereka peroleh gitu ya. Itu aja, Pak. Sesuai hitungannya Dibayarnya aja. berapa ya segitu dong gitu kan. Iya. Ah, ah. Tidak ada apa namanya motivasi untuk bekerja lebih gitu kan. Iya, betul, Pak. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal seperti itu terjadi, Pak Jai? Nah, ada beberapa faktor, Pak, kalau kita lihat ya. Yang pertama adalah kita harus akui sekarang kita hidup di zaman yang namanya, saya sebut di buku saya itu generation gap, Pak. Jadi dalam satu organisasi, korporasi, Pak Tatang, hidup 3 generasi sekaligus, Pak. Yang pertama generasi X, generasi Y, generasi Z. Hmm. Ini penggunaan istilah ini hanya saya gunakan versi saya ya, Pak, ya, mohon maaf. Ya. Beberapa referensi ilmiah menggunakan istilah yang berbeda, silakan saja. Tapi saya menggunakan X, Y, Z ini untuk memudahkan pemahaman buat teman-teman juga. X adalah dan Y itu kalau istilah saya nih mohon maaf saya gunakan istilah kolonial. Ya, sedangkan Z ini yang milenial, Pak. Hmm. Nah, 3 generasi ini memiliki pola pikir, persepsi, perilaku, attitude yang berbeda, Pak Tata. Dan ini berdampak kepada bagaimana dia memandang pekerjaannya. Dan itu sudah terkonfirmasi berdasarkan beberapa referensi ilmiah. Kalau generasi X zaman dulu dia bekerja loyal kepada perusahaan, Pak. Ya, otomatis sekarang dia posisinya di level atas ya, top manajemen lah, senior banget begitu. Hmm. Karena zaman dia kerja dulu kalau nggak kerja ya nggak makan, Pak. Dan perusahaan itu dikit banget kan setelah selesai Perang Dunia Kedua kan banyak perusahaan bangkrut. Ya. Ya, generasi Y masih keturunan generasi X tahun 60 70-an begitu lahirnya, ekonomi sudah lebih baik, keadaan lebih bagus, mereka loyal kepada profesi. Masih ada loyalitas ya. Beda perusahaan nggak masalah tapi profesinya tetap sama. Nah, yang challenging adalah generasi Z ini Pak, atau generasi milenial kalau versi saya ya Pak ya. Ini orang tuanya sudah sangat mapan, ekonomi sudah sangat bagus, apa-apa gampang. Mereka punya banyak pilihan Pak Tatang. Ya, Hmm. kerja di mana, kerja sebagai apa, bahkan nggak kerja pun jadi pilihan. Karena orang tuanya masih mampu menghidupi. Maka dia nggak loyal kepada perusahaan, dia juga nggak loyal kepada profesi Pak. Dan terus dia loyal kepada siapa? Dia loyal dengan kepentingannya. Nah, inilah yang membuat quiet quitting nih Pak. Ketika perusahaan gagal memenuhi apa yang dia inginkan, ya, maka dia udah membatasi karena dia loyal dengan kepentingan dia gitu. Ngapain saya harus lembur? Ngapain saya harus extra effort? Ya kan? Sesuai yang diminta aja. Toh kalaupun saya kerja keras, sama aja hasilnya gitu. Itu Pak, penyebab yang pertama, generation gap syndrome Pak. Oke. Oke, ini berarti sebetulnya quiet quitting itu lebih banyak terjadi pada kaum-kaum muda gitu ya. Betul Pak, kalangan Kalau milenial. yang sebelum-sebelumnya terjadi nggak? Kalau sebelumnya tidak terjadi Pak, ini bisa dikonfirmasi. Kenapa? Karena tadi ya persepsi mereka, pola pikir, attitude, kalau generasi Y, sebelum generasi Z ini masuk ke dunia kerja kan gitu ya Pak ya. Mungkin dia masih SMA, masih kuliah generasi Z. Masih Mhm. tersisa Y dan X gitu. Y ini kan loyal dengan profesinya Pak. Dan dia jaraknya nggak jauh dengan ZX gitu ya, karena dibesarkan oleh generasi X. Jadi nggak ada gap yang terlalu jauh, maka dia bisa mengerti, memahami. Kalau diminta extra effort, ya, extra miles dari pekerjaannya. Bekerja lebih lah, walaupun kamu digaji untuk melaksanakan 10, tapi diminta 12, mereka masih mau, Pak.
Oke. Karena dia profesional kan gitu ya. Gitu. Dan ini terjadi di Indonesia juga ya, sudah terjadi ya. Banyak Pak. Tadi yang saya sampaikan tadi contoh klien-klien kami itu terkejutlah para manajer yang rata-rata generasi Y ya. Itu komplainnya ke saya. Ya, kenapa anak-anak sekarang Pak J kok seperti ini, hitung-hitungan ya, istilah mereka. Gitu ya. Kalau kalau begitu ya lumayan mengkhawatirkan ya kalau melihat Sangat Pak. seperti ini. Sangat. Mm-mm. Dan ini juga terjadi di birokrasi juga loh Pak Tatang. Oh gitu. Pemerintahan. Maksudnya di lingkungan apa kayak kementerian ya lembaga pemerintah. Kalau kalau di Pemda terjadi nggak Pak Jaya? Ya, beberapa waktu yang lalu salah satu klien kita juga Pak di birokrasi ya di Ya, PMK itu eh, manifestasinya berbeda tapi esensinya sama Pak Tatang kalau itu adalah quiet quitting. Kalau di pemerintahan kan hmm, dengan budaya yang ada ya mohon maaf mereka nggak bisa secara vulgar ya Pak ya ya, eh, menyampaikan ketidaksukaan atau ketidak apa ya berkenan mereka terhadap pimpinannya ya gitu ya. Mereka ya. masih menyembunyikan tapi terlihat dari mana? Dari kinerjanya. Hmm, Kinerjanya yang jauh di bawah standar yang seharusnya mereka bisa. Tapi kalau di swasta, korporasi swasta, mereka ngomong Pak speak up. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ya, jangan melampaui personal space saya, jangan saya set up boundaries, ini batas saya, ya ini urusan pribadi, jangan masuk di sini, ini jangan lembur dan sebagainya. Tapi kalau di Pemda, itu yang terjadi adalah mungkin nggak ngomong Pak, tapi kinerjanya ini jauh gitu Pak. ya. Kemudian dari sisi absensi, ya kehadiran dan sebagainya. Yang penting isi absen gitu. Setelah itu sudah. Selesai, ya gitu. Itu yang sering terjadi, Pak. Dan ya itu tadi saya katakan banyak di antara para leader, pemimpin atau pimpinan belum paham walaupun mereka sudah merasakan dampaknya, gitu, Pak. Oke, baik. Jadi kalau demikian ini tentu harus kita sikapi dengan apa namanya dengan positif ya. Bagaimana caranya? Hmm. Kira-kira ada nggak dari pengalaman Pak Jai apa yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah menyikapi fenomena baru ini? Ya, kalau kita mengacu kepada hasil riset yang mengatakan bahwa 75% karyawan itu resign meninggalkan atasan langsungnya, bukan meninggalkan perusahaannya. Kan gitu Hmm. ya, Pak ya. Ya, Ketika terjadi dampak ini, gejala ini, yang pertama kali harus diperiksa adalah atasan langsungnya, Pak, para manajer, para pimpinan, atau supervisor yang rata-rata, mohon maaf, di kalangan generasi Y ya, seperti itu. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bisa memahami generasi milenial ini berbeda. Jadi yang kedua setelah mereka memahami Pak Tatang, mereka harus segera mengubah cara kepemimpinan mereka. Karena berdasarkan hasil riset tadi kan 70% orang resign meninggalkan atasan. Nah, kepemimpinan ini sederhana Pak Tatang, yaitu bagaimana cara berinteraksi, cara komunikasi, ya, cara berdiskusi, cara bernegosiasi sehari-hari dengan para milenial ini. Gitu, Pak. Narasinya pun harus berbeda, walaupun tujuannya sama. artinya yang harus berubah adalah pada manajer quote unquote atau leader-leader sebetulnya yang harus take in charge dalam menyikapi ini ya. Yang prioritas iya. Terus kalau saya ngomong kayak gini, Pak, saya juga dikomplain nih para manajer. Lah terus mereka gimana Pak J? Kok enak banget kita harus ngikutin mereka? Ya enggak juga. Saya katakan teman-teman milenial pun juga harus diberikan pemahaman. Gitu Pak. Makanya beberapa waktu yang lalu kita mendeliver leadership milenial itu, kedua belah pihak harus duduk bersama Pak Tatang. Baik Oke. kolonial maupun milenial diberikan pencerahan, penjelasan di situasi yang sama, ruangan yang sama, frekuensi yang sama, maka terlahirlah yang namanya understanding Pak. Saling maklum gitu Pak Tatang. Kalau sudah saling maklum, biasanya komunikasi terbuka itu enak. Oh, gua ngerti ya kenapa sih bos kita minta kita kadang meeting lembur gitu ya. Walaupun kadang ya nggak sering. Si atasan juga ngerti kenapa anak buah saya ini kok uh, ingin kehidupan pribadinya nggak bisa disentuh gitu ya. Personal space-nya gitu. Ya, jadi harus ada keseimbangan, Pak, pemahaman. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya langkah utama dan pertama itu adalah memperbaiki komunikasi gitu ya antara Betul, komunitas kecil ini. betul, Pak. Kemudian tentu harus PR berikutnya adalah memecahkan
supaya bisa building trust, Mm-mm. membangun kepercayaan baru quote unquote gitu kan Mm. dengan tantangan yang ada. Nah, itu kan semuanya saya kira kalau kita belajar manajemen itu biasanya yang kita diskusikan itu kan normatif. Tapi kira-kira dalam situasi sekarang itu contoh konkretnya seperti apa, Pak? Contoh yang paling nyata yang bisa kita lakukan, Pak, ya, untuk menyikapi keadaan ini adalah komunikasi dua arah antara pimpinan dan timnya atau atasan dan karyawannya ya, Pak, ya. Itu yang penting harus segera dilakukan. Komunikasi ini adalah untuk membangun pemahaman yang sama dengan situasi yang seperti ini. Jadi saling maklum ya. Kemudian yang kedua, ya yang paling nyata yang harus dilakukan adalah perusahaan harus beradaptasi dengan regulasi-regulasi peraturan-peraturan yang lebih fleksibel, Pak. Gitu, fleksibel yang mengakomodasi angkatan kerja milenial. Karena faktanya kan siapa butuh siapa. Kalau saya ceritakan di awal tadi, yang kepala cabang itu awalnya dia arogan ya Pak ya. Dia merasa nggak masalah, resign, tetap banyak orang yang ngelamar kan gitu ya Pak. Ya, ya, Ketika ngelamar kerja, masuk kerja dengan lingkungan yang nggak berubah, cara kepemimpinan yang nggak berubah, keluar lagi, ya, rekrut lagi, keluar lagi. Kan cost-nya jadi mahal. Cost yang paling mahal kan cost of opportunity ya, loss opportunity. Dia kehilangan omset banyak gara-gara salesman-nya nggak ada, supervisor-nya nggak ada, vakan terus. Jadi itu yang harus dilakukan, regulasi perusahaan yang harus segera menyesuaikan. Misalnya nih Pak, dari segi busana, ya kan. ya, Nah, kalau dulu kan wajib seragam apa. Nah, sekarang kalau kita lihat ya ya, busana yang penting sopan ya, tertutup itu aurat gitu sesuai dengan kearifan lokal, gaya nggak ada masalah. Kalau dulu kan harus kain bahan, baju dimasukin. Kalau sekarang pakai jeans, ya, apa sepatu sneaker yang penting rapi, sopan, itu cara mereka gitu Pak. Terus yang paling nyata yang bisa kita adalah ini Pak, apa suasana kerja di kantor ya. Kantor didesain sedemikian rupa supaya tidak menakutkan ya. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang membuat open space yang open office yang suasananya nggak seperti kantor, Pak. Kayak seperti tempat bermain lah gitu. ya. Kalau zaman saya dulu pernah mengalami itu mau absen aja ngantri gitu, karena Iya, kita harus patuh, betul betul, Pak. patuhnya terhadap tadi ya waktunya absen absen gitu. Jadi sekarang kan sudah berubah ya. Baik, Oh ini iya, apa challenging gitu ya. Jadi memang butuh skill baru ya, ya. meskipun prinsip-prinsipnya sebetulnya hampir serupa, tapi Hmm. sangat menarik. Nah, Pak J ada sebagai apa penutup nih, ada saran nggak Hmm. bagaimana perusahaan ataupun Hmm. lembaga pemerintah menyikapi hal seperti ini supaya tidak menjadi kontraproduktif gitu karena kan kita sedang dalam rangka semangat membangun nih baik di swasta Ya, maupun di lingkungan pemerintah. ya. Yang pertama, Pak, yang saran saya ya kepada para pemimpin, para leader, para atasan, Anda harus segera menginstall ya, menambah wawasan baru, pengetahuan baru, skill baru, bagaimana memimpin ya, berinteraksi, bertumbuh berkembang dengan generasi baru. Ya, esensi memimpin tidak berubah, tapi caranya yang berubah karena zamannya berubah. Yang Oke. kedua, cara apakah itu? Yaitu leadership in milenial, Pak, kepemimpinan di era milenial yang membutuhkan cara ya teknik yang berbeda. Mereka harus belajar, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, korporasi, organisasi harus segera cepat berubah, membuat satu regulasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan dari teman-teman milenial ini, itu ya Pak ya. Nah, supaya seimbang, ya rekan-rekan milenial juga diberikan kesadaran Pak tentang proses kerja yang ada. Jadi dua-duanya seimbang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya. Karena riset mengatakan nanti sekarang 60% angkatan kerja milenial. 2025 nanti 75% sudah milenial. Bahkan kemarin saya memberikan materi ke salah satu kementerian lembaga ya Pak ya. Itu Pak Setjennya mengatakan, oh sudah lebih Pak, di kami sudah 75% sekarang. Nah, itulah sebabnya kita ada sesi waktu itu, saya diundang karena mereka menemukan masalah yang seperti kita diskusikan ini, Pak. Ya, mereka kebingungan ini apa yang terjadi gitu ya. Ya. Ketika kita berikan ini, nah mereka sekarang sedang berproses untuk menuju ke arah sana. Best practice-nya, Pak, itu adalah dari negara Taiwan.
Negara Taiwan sampai membuat satu kementerian khusus yang Oke. bisa mengakomodasi kaum milenial era digital. Itu di Taiwan, Pak. Nah, Oke. kalau di kita kan belum ya, Pak. Itu Saya bisa saya menjadi jadi saran bagaimana. Kalau nanti lanjut, ya Pak, silakan, Pak. ya saya jadi teringat anu apa namanya salah satu sarannya dari Charles Darwin. Dia bilang bahwa spesies yang bertahan itu bukan mereka yang paling pandai, bukan Paling mereka yang paling kuat, betul. melainkan mereka yang paling mampu Beradaptasi. beradaptasi dengan perubahan. Iya. Nah, Jadi ya artinya generasi kolonial maupun milenial ini harus harus sama-sama. segera beradaptasi dengan perubahan Iya, betul. ini. Oke. Nah, iya. Pak Jai, ini topik yang menarik. Saya kira tidak mungkin kita diskusi sampai tuntas Ya, sekali Pak. dan masih banyak topik-topik lain yang akan challenging dan menarik untuk kita diskusikan. Siap, Terima Pak. kasih banyak atas Itu, Pak insight. Tatang. Hey, kita Atas akan waktunya. diskusi di lain kesempatan mengenai Oke. topik berbeda ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.